Terima kasih saudara, senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam program Serambi Topik. Seperti biasa, kita akan sedikit mengupas informasi-informasi hangat yang diangkat Harian Serambi Indonesia. Kali ini, Senin pagi seperti biasa bersama Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Yarmin Dinamika. Assalamualaikum Bung Yarmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di awal pekan ini? Alhamdulillah sehat. Setelah menikmati suasana libur mungkin, kita kembali hadir, kemudian Harian Serambi Indonesia, berbagai informasi. Paling tidak ada 3 informasi penting, salah satunya terkait dengan kasus penipuan. Bagaimana dan apa yang kemudian yang kita beritakan hari ini, Bu? Ya, headline kita hari ini menyangkut tentang polisi meringkus 1 orang tersangka penipuan dana renovasi rumah, khusus rumah-rumah duafa. Ini kejadiannya di Kota Langsa. Kalau melihat posisinya, Kota Langsa seharusnya warga kotanya harusnya pinter gitu kan, karena kedudukannya di tengah di kota. Tapi ternyata si tersangka namanya Devi Saputra, umurnya 37 tahun, berhasil memperdaya sekitar 37 orang warga miskin. Jadi rata-rata sasarannya adalah warga-warga yang berpenghasilan rendah, rumahnya kelihatannya memang jelek atau katakanlah tidak layak. Terus kemudian dia datang main sendiri, pemain tunggal, dibilang bahwa akan ada dana untuk rumah-rumah yang seperti ini dari gubernur. Tidak disebut gubernur Aceh, tapi yang mana? Apakah kalau yang dulu mungkin saya pikir Pak Jaini Abdullah, karena bulan Mei dia sudah beroperasi, Juni dia masih beroperasi, tapi Juli ini pun dia masih beroperasi juga. Itu kalau itu otomatis udah pada masa Pak Erwandi kan. Jadi masa transisi 2 gubernur ini dia manfaatkan untuk memperdaya atau menipu warga dengan cara uang itu nanti akan ditransfer. Oleh karenanya dibutuhkan pengurusan rekening, uang simpanan awal, plus kemudian ATM. Dia minta lah setiap rumah itu rata-rata Rp700.000 sampai Rp1.500.000. Wow. Setelah ditunggu berminggu-minggu, ada yang nunggu berbulan, realisasi apapun tidak ada. Jangankan uang dikirim ke ATM yang dijanjikannya pun tidak pernah ada gitu. Mungkin buku tabungan pun tidak ada gitu ya. Akhirnya para korban 1, 2, 3 sampai 21 orang melapor ke polisi. Polisi Kota Langsa kemudian bergerak mencari tersangka. Hari Sabtu sore, yang kita beritakan hari Senin ya. Sabtu sore dia berhasil didapatkan dan kemudian diringkus. Setelah itu dijebloskan ke tahanan sel tahanan Polres Langsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk tahap awal dia ada mengaku betul dia melakukan itu gitu. Ya. Informasi apa yang kemudian ingin pesan apa yang kemudian ingin kita sampaikan kepada masyarakat, karena tidak hanya di Langsa berpotensi hal-hal seperti ini bisa juga terjadi di beberapa daerah yang lain. Ya, pertama di tengah niat baik dari Pak Gubernur, katakanlah Gubernur Jaini dulu memang ada dana program renovasi rumah duafa, kemudian dilanjutkan oleh Irwandi sebagai gubernur terpilih dengan menggunakan uang pribadi atau uang di luar uang pemerintah yang dia galang bersama timnya, memang dibangun rumah-rumah duafa itu direnovasi, istilahnya ada bedah rumah lah gitu kan. Ya, ini kan niat baik ya. Ternyata di tengah niat baik itu ada saja orang yang berniat jahat untuk melihat peluang itu supaya dia mendapat keuntungan, itu dia. Jadi oleh karenanya hati-hati sekali warga, terutama masyarakat miskin, jangan sampai terperdaya karena di antara kita ada saja orang yang seperti ini gitu. Oke, menarik juga. Salah satu informasi lain yang kemudian juga hadir di Harian Serambi Indonesia adalah semaraknya Aceh Police Expo 2017 kali ini. Kabarnya akan ada penari dalam jumlah yang besar, atau seperti apa informasi ini? Iya, sebagaimana kita tahu Aceh Expo Police Police Expo Aceh Police Expo itu sudah dibuka malam kemarin. Terus kemudian pada hari Senin ini, hari pertama kerja dalam minggu ini, event tersebut ditandai dengan tarian kolosal. Tarian kolosal itu menghadirkan para polisi dan poluan sebanyak 400 orang. Tentu dibutuhkan satu kekompakan, ritme yang sama dalam menarikan tarian yang sangat kolosal itu gitu. Dan mereka sudah berlatih di bawah koreografer yang mungkin juga berpengalaman. Nah, kepada masyarakat dianjurkan atau diimbau untuk menonton, karena atraksi itu memang untuk ditonton gitu, untuk dinikmati. Pukul 8 pagi ini, jadi hanya ada waktu yang sangat singkat ya, dari pagi ini, atau 1,5 jam dari setelah dengar
talkshow kita, segera kemudian ke Belang Padang kalau memang ingin menyaksikan tarian kolosal tersebut dan tidak perlu bayar gitu. Pastikan handphone atau kameranya punya baterai yang cukup karena pasti akan banyak atraksi yang bisa difoto gitu. Ada lagi nyanyian kolaborasi dengan Rafli Kande yang kita tahu Kande cukup memikat ya dalam setiap penampilannya, dan pagi ini dia juga akan tampil di Belang Padang gitu. Beberapa atraksi lainnya di luar selain kita bisa melihat stand yang dibuka melibatkan seluruh Polres yang ada di Aceh, Polda sendiri plus SKPA Satuan Kerja Perangkat Aceh yang diundang, diajak untuk bergabung dalam pameran kali ini. Dia cukup ramai lah Belang Padang. Sepeda motor boleh masuk, boleh parkir di dalam, mobil dalam jumlah tertentu juga boleh parkir di dalam. Itu luar biasa event perdana ya bagi kepolisian sendiri. Tidak pernah kita kemudian terbuka ini kemudian polisi memberikan informasi. Iya, di samping memang polisi memperlihatkan kinerjanya dan kemudian alat persenjataan mereka gitu, dan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Polda Aceh dalam bentuk gambar dan visual. Iya, menarik sekali. Informasi lain apa yang kemudian kita hadirkan di hari Serambi? Iya, dalam 3 hari terakhir ini atau 4 hari terakhir, Serambi kan hampir setiap hari memberitakan tentang upaya gubernur terpilih atau gubernur yang baru dilantik Pak Irwandi bersama wakilnya Nova Iriansa itu akan melakukan penyederhanaan atau memudahkan urusan para peserta jaminan kesehatan nasional yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bidang kesehatannya. Nah, BPJS menyatakan sudah sangat siap untuk ikut dalam kebijakan baru ini, penyederhanaan, dan yang terakhir sekali adalah pihak Rumah Sakit Jainal Abidin sangat mendukung gagasan ini karena ternyata selama ini gara-gara tidak beresnya administrasi, mereka merugi 100 juta setiap bulan. Setiap bulan ya? Iya, karena BPJS tidak mau mengklaim administrasi pengobatan yang tidak beres gitu. Jadi ketika orang sudah pulang, administrasinya ternyata belakangan ketika diklaim tidak lengkap ya, yang menanggung bebannya itu adalah Rumah Sakit Jainal Abidin. Makanya Rumah Sakit sangat tertarik dan mendukung gagasan ini. Dengan demikian akan memperkecil kerugian yang mereka alami setiap bulan. Baik, terima kasih Bu Yarmen atas bincang-bincangnya hari ini, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Jangan lupa nantikan terus informasi-informasi dalam Harian Serambi Indonesia dan perbarui informasi Anda di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.